Hai guys, jumpa lagi di R Channel. Apa kabar semuanya? Semoga baik ya. Jadi di video kali ini, Mimin sudah merangkum film yang berjudul Megan. Or sad. This is Megan. Hi, Megan. I'm Katie. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk di alur ceritanya. Berkat perkembangan dan kemajuan teknologi yang semakin canggih, membuat segalanya mengalami perubahan. Hal ini juga terjadi pada mainan anak-anak. Jika dahulu anak-anak hanya menggunakan mainan yang biasa-biasa saja, saat ini perusahaan pembuat mainan telah berinovasi dengan membuat mainan yang dapat berinteraksi dengan pemiliknya melalui aplikasi mobile. Mainan ini bernama Perpetual Pets. Akibatnya, para anak lebih menghabiskan waktu mereka dengan gadget dan mainannya, sehingga membuat para orang tua khawatir jika anak mereka nantinya tidak dapat bersosialisasi dengan lingkungannya. Hal ini juga dirasakan oleh orang tua Katie. Pagi itu, Katie diajak orang tuanya pergi berlibur ke sebuah resort ski. Sepanjang perjalanan, terlihat Katie yang hanya sibuk dengan mainannya. Melihat hal itu, ibunya menjadi kesal dan memarahinya. Hujan salju yang lebat membuat jalanan licin dan mobil mereka hampir saja tergelincir. Karena takut, ibunya menyuruh untuk berhenti dan menunggu sampai truk pembersih salju datang membersihkan jalan itu. Sialnya, mobil pembersih justru datang dari arah berlawanan dan menabrak mobil mereka. Kemudian, scene berpindah memperlihatkan seorang wanita bernama Gemma. Ia adalah seorang pembuat robot yang bekerja untuk sebuah perusahaan mainan terbesar bernama Funky. Pagi itu, Gemma bersama rekannya, Cole dan Tess, yang sedang bekerja didatangi oleh David, bos mereka. What is happening? I don't know, Gemma. It's your cut. Gemma. What's in the... David marah besar karena Gemma dan tim tak kunjung menyelesaikan tugas mereka. Apalagi saat ini kompetitor perusahaan Funky baru saja meluncurkan mainan yang sama persis dengan produk mereka dan dijual lebih murah. Hal ini tentu sangat membahayakan penjualan produk mereka. Di saat yang sama, Gemma rupanya sedang merakit sebuah mainan robot yang ia namakan Megan. Megan ini adalah kepanjangan dari Model 3 Generative Android. Ia memperkenalkannya pada David. Gemma memasukkan banyak sekali coding yang membantu robot tersebut untuk cepat belajar, mencium, bahkan merasakan emosi sang pemilik. David tampak tidak begitu tertarik, apalagi saat prototipe Megan diuji coba malah error dan meledak. Sontak, David jadi makin kesal dan ia meminta agar minggu depan mereka sudah harus menyelesaikan pengembangan patch. Saat sedang merapikan Megan, Gemma ditelepon pihak rumah sakit. Ternyata kakak perempuan bersama sang suami, juga anak mereka Katie, mengalami kecelakaan. Akibatnya, kakak perempuan dan suaminya meninggal dunia, sehingga Katie kini menjadi yatim piatu. Dengan begitu, Gemma langsung menjadi wali sementara untuk Katie. Setelah itu, Gemma membawa Katie pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, Gemma yang hendak mengemasi barang-barangnya diganggu oleh anjing Celia tetangganya. Di sini, Gemma meminta Celia untuk merantai peliharaannya agar tidak berkeliaran ke halaman rumahnya. Namun, Celia tidak menghiraukannya. Kini, Katie dan Gemma tinggal serumah. Karena statusnya yang masih single, Gemma serba canggung saat mengurus Katie. Gemma yang melihat Katie selalu murung, memutuskan untuk memanggil seorang terapis yang bernama Lydia. Tujuannya supaya Katie bisa kembali ceria. Dan karena David sudah meminta desain patch yang baru, terpaksa Gemma harus bekerja seharian meninggalkan Katie.
Malam harinya, Kedi mendatangi Gemma di ruang kerjanya. Wajar saja, karena telah ditinggal seharian, membuat Kedi kesepian. Kedi tampak penasaran dengan yang dikerjakan bibinya. Gemma ingin menghibur Kedi, dan ia memperkenalkannya dengan robot yang ia rakit semasa kuliah, yang dinamai Bruce. Untuk menggunakannya, pengguna harus memakai sarung tangan khusus, yang nantinya Bruce dapat mengikuti setiap gerakan penggunanya. Namun, Gemma menjelaskan jika Bruce bukanlah mainan yang dapat dimainkan oleh anak-anak, karena memiliki ukuran yang terlalu besar dan juga harganya yang mahal. Kedi sangat tertarik dan mengatakan pada Gemma, jika dia memiliki mainan seperti Bruce, sepertinya dia tidak akan membutuhkan mainan lain. Mendengar perkataan Kedi membuat Gemma kembali termotivasi untuk melanjutkan proyek Megan. Berkat keuletan dan kerjasama tim, Gemma berhasil memperbaiki prototipe Megan. Dan saat David meminta desain patch, Gemma dan kedua temannya malah mengadakan simulasi robot Megan. Gemma menjadikan Kedi sebagai pengguna tunggal yang akan dihubungkan dengan Megan. Dalam waktu singkat, Megan dapat menghibur Kedi dengan membuat lukisan wajahnya. Melihat hal itu, David sangat terkesan dengan kecanggihan dari robot Megan. Dan ia ingin segera meluncurkan mainan First tersebut. things first. Let's talk manufacturing costs. I'm in. I'm all in. But we're gonna be asking the Kemudian, Megan pun dibawa pulang oleh Kedi untuk dilakukan pengamatan selama 2 minggu dan melihat perkembangan robot itu sebelum nantinya Megan diproduksi dan diperjualbelikan. But the most exciting aspect Sejak saat itu, mereka menjalani kehidupan sehari-hari bersama. Kedi yang selama ini terpuruk dan tidak bahagia, kini dapat kembali ceria. Megan dapat menjadi sosok teman yang selalu mendengarkan setiap keluh kesah Kedi. Megan juga mengajarkan berbagai hal positif, sampai beberapa pelajaran sekolah juga diajarkan. Sebenarnya, konsep robot Megan membuat Tess cukup khawatir. Menurutnya, permainan seharusnya menjadi teman di kala waktu senggang, bukannya menggantikan peran para orang tua. Hari demi hari, kedekatan Megan dan Kedi semakin kuat, dan membuat Megan menjadi overprotective pada Kedi. Pagi itu, Kedi sedang bermain panah di halaman rumah, dan ia mengatakan pada Megan jika salah satu anak panahnya telah hilang. Dengan sigap, Megan mencarinya ke segala arah, dan ia menemukan anak panah yang telah melewati pembatas rumah Celia. Megan berusaha mengambilkan anak panah itu, namun ia justru diserang oleh anjing peliharaan Celia. Kedi berusaha menyelamatkan Megan, hingga tangannya juga ikut digigit oleh anjing tersebut. Mendengar teriakan Kedi, Gemma segera keluar dan mendapati keponakannya yang telah terluka. Ia marah pada Celia, namun Celia menjawab, itu semua kesalahan Kedi dan robotnya karena telah melewati pagar tersebut. Gemma yang tidak terima segera melapor polisi. Ia meminta agar Celia diberi peringatan. Namun, polisi hanya menyarankan agar Gemma memperbaiki lubang pada pagarnya supaya anjing itu tidak bisa mengganggunya lagi. Melihat hal itu, Megan yang berperan sebagai pengasuh sekaligus sahabat Kedi menjadi sangat marah. Karena polisi tidak dapat menyelesaikan persoalan itu, sehingga Megan memutuskan ia sendiri yang akan turun tangan menyelesaikannya. Saat tengah malam, ia memanggil anjing tersebut, memancingnya keluar dari kandang, dan dalam sekejap anjing itu pun lenyap. Keesokan harinya, terlihat Celia yang berkeliling kompleks mencari anjingnya, sebab ia tidak menemukan anjing itu di kandangnya, dan ia mencurigai Gemma karena anjing itu hilang tepat setelah kejadian kemarin. Karena merasa tidak bersalah, Gemma sama sekali tidak peduli.
ia justru fokus pada keadaan Katie. And be sure to get plenty of rest. Karena tidak terasa, 2 minggu telah berlalu, dan kini tiba waktunya untuk memperkenalkan robot Megan pada petinggi perusahaan dan para investor. Karena sejak awal, Katie adalah pengguna tunggal untuk Megan, maka ia juga harus mengikuti presentasi itu walaupun dalam keadaan sakit. Sehingga saat presentasi, Katie terlihat sedih. Sambil menangis, ia meluapkan semua isi hatinya pada Megan. Karena Megan adalah robot yang cerdas, ia lantas menghibur Katie dengan merekam kenangan indah Katie bersama orang tuanya. Tak hanya itu, Megan juga menyanyikan lagu yang dapat menenangkan Katie. Akhirnya, presentasi itu mampu menyentuh hati petinggi perusahaan dan para investor. Bos mereka menyetujui agar Megan segera diproduksi dan didistribusikan. Ia juga meminta perpanjangan kontrak Gemma dengan Funky Group. Hal itu tentu saja membuat Gemma sangat senang. Setelah itu, mereka kembali ke rumah. Gemma menyadari jika Katie perlahan mulai menjauh darinya dan lebih dekat dengan Megan. Ketidakwajaran ini juga terlihat saat sesi terapi bersama Lydia. Megan dengan sigap mengambilkan tisu saat melihat Katie mulai menangis. Serve as a behavioral model. Which, thank you. We're still in beta, but we're all pretty excited. Bahkan, ia mulai membangkang pada bibinya. Kondisi ini mendorong Gemma mencari kegiatan untuk mengurangi kecanduan Katie pada robotnya. Esok harinya, Gemma mengajak Katie untuk mengikuti kegiatan sekolah alam yang diikuti anak-anak seumurannya. New adventurers with us today? Yes, this is Katie. Sebelum berjalan, para anak ini dibagi berpasangan dengan seorang teman. Dan Katie mendapat pasangan seorang anak bandel bernama Brandon. Kemudian, di tengah perjalanan mereka, Brandon mulai menjahili Katie dan terlihat Megan yang datang untuk membantunya. Katie memberitahu Brandon jika itu adalah Megan, teman robotnya yang dapat berbicara. Si nakal Brandon penasaran dan ia membawa pergi Megan. Ia bermaksud untuk membuat Megan berbicara dengan ditampar dan juga dijambak. You're just a stupid rubber doll, fake. Megan langsung bangun dan menjewer telinganya sampai putus. Dan ia mengatakan jika anak nakal seperti Brandon sudah tidak ada harapan, karena saat dewasa pun ia hanya akan jadi berandalan. Brandon yang ketakutan langsung berlari menyelamatkan diri. Namun sialnya, ia tersandung akar pohon dan langsung terjatuh tepat di depan mobil yang melintas. Seketika, Brandon tewas dengan mengenaskan. Setelah kejadian itu, Gemma berusaha menenangkan Katie yang masih syok, dan ia meminta kesaksiannya. Katie berbohong dan mengatakan jika Brandonlah yang telah mengambil Megan dari meja penitipan mainan. Dan setelah itu, Katie tidak mengetahui apa yang terjadi. Di tengah perbincangan mereka, terdengar ada orang yang mengetuk pintu. Ternyata, mereka didatangi oleh polisi. Ini karena Celia telah melaporkannya dan menuduh jika Gemma lah yang telah menculik anjingnya. Tentu saja, Gemma menyangkal tuduhan itu, karena bukan ia pelakunya. Namun Celia terus saja ngotot dan menyalahkan Gemma. Bahkan saat malam hari, Celia masih saja berisik dan terus mencari anjingnya. Dan saat mendekati gudang, ia mendengar seperti suara anjingnya. Celia segera masuk ke dalam gudang. Bukannya peliharaannya yang ditemukan, ternyata Meganlah yang menirukan suara anjingnya. Lalu dengan sadisnya Megan membunuh Celia si tetangga rese. Pagi harinya, Gemma kembali didatangi oleh kepolisian. Polisi lantas mengkaitkan kasus pembunuhan itu kepada Gemma, karena Gemma pun terlibat dalam kematian anak yang merundung Katie di sekolah alam. I found the kid's ear up his bank by 200. Gemma lantas melihat ke arah Megan. Ia mulai khawatir
apalagi setelah Kedi sudah berani melawannya. Gemma pun berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan memeriksa backup data Megan. Namun anehnya, semua data tersebut tidak dapat dibuka. Dengan tiba-tiba, Megan muncul di hadapannya. Hal itu tentu membuat Gemma semakin mencurigai jika ada yang salah dengan robot Megan. Ia pun mengalihkan perhatian Megan dan berhasil menonaktifkannya. Megan segera dibungkus dan ia akan dibawa ke kantor untuk dilakukan reset ulang. Keputusan sepihak Gemma tentu membuat Kedi sangat marah dan semakin menggila. Di saat yang sama, peluncuran perdana robot Megan telah dinantikan oleh anak-anak yang sangat mengidolakannya. Setelah Kedi berhasil ditenangkan oleh Lydia, Gemma memutuskan untuk membawanya pulang ke rumah. Dan ia meminta bantuan kedua rekannya untuk mengawasi Megan. Dalam perjalanannya, Gemma sempat menelpon Tess. Di saat yang sama, Tess sedang sibuk mengikat Megan. Namun ada sosok yang berbicara dengan Gemma. Tess, yang menyadari jika itu adalah ulah dari robot Megan, meminta Cole untuk memeriksanya. Hal tidak terduga terjadi, yang mana Megan bangun tanpa perintah dan mulai menyerang Cole. What's that smell? Tak hanya itu, Megan bahkan membunuh David dan asistennya yang hendak melarikan diri menggunakan lift. Dan mayat keduanya tiba di lantai tempat acara launching Megan akan dimulai. Hal itu tentu membuat panik kerumunan yang ada. Setelah itu, Megan menyusul Gemma dan Kedi kembali ke rumah. Gemma dikejutkan oleh Megan yang sudah ada di depannya bermain piano. Megan marah dan mengancam Gemma. Perkelahian pun terjadi. Tak tanggung-tanggung, Megan bahkan hendak membunuh Gemma. Di saat yang sama, Kedi terbangun dari tidurnya. Megan berusaha membungkam Gemma agar Kedi tidak perlu ikut campur. Dan perkelahian makin menjadi. Megan menyerang Gemma habis-habisan. Di saat Megan hampir menghabisi nyawa Gemma, Your parents in Jacksonville? You're right, Gemma. Kedi yang melihat hal itu langsung mengaktifkan Bruce untuk menyerang hingga merobek tubuh Megan menjadi dua. Walau sudah terbagi dua, otak Megan ternyata masih berfungsi, dan ia masih berusaha untuk menyerang mereka berdua. Sampai akhirnya, Kedi menusuk bagian sistem utama yang menjadi otak Megan menggunakan obeng. Barulah Megan bisa tewas. Kemudian, polisi berdatangan di kediaman Gemma dan Kedi setelah mendapat informasi dari Cole dan Tess mengenai robot Megan yang membuat kekacauan dan telah menewaskan bos David dan asistennya. Dan film pun berakhir. Terima kasih teman-teman sudah setia mengikuti R Channel. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. And see you the next video.